Hai semuanya, selamat datang di channel Daftar Hiburan. Kota bukan hanya soal identitas dan bagian dari syarat administrasi, sebab sebuah kota selalu hadir menyelipkan daya tariknya tersendiri, mulai dari kontur alam, sejarah, kebiasaan dan adat masyarakat yang tinggal di dalamnya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Menariknya, di antara sekian banyak kota yang unik tersebut, ada yang sampai mendapatkan predikat aneh karena berbagai alasan. Mulai dari yang hanya dihuni wanita saja, sampai ada juga yang mewajibkan penduduknya memakai masker gas seumur hidup. Nomor 1. Setenil de las Bodegas, Spanyol. Salah satu kota di negeri Matador ini dibangun di bawah tebing. Kota ini berlokasi di Provinsi Cádiz, daerah otonomi Andalusia. Setenil de las Bodegas dibangun di tengah tebing batu basal. Karenanya, kota ini disebut sebagai kota yang terhimpit batu. Penduduk kota Setenil de las Bodegas telah bermukim di kota ini sejak zaman kekhalifahan Almohad pada abad ke-12. Apabila dilacak sejak zaman manusia gua, maka diperkirakan manusia telah tinggal di Setenil lebih dari 25.000 tahun lalu. Sayangnya, banyak bukti kehidupan yang kini telah terhapus. Bahkan kabarnya pada abad pertama Masehi, Setenil de las Bodegas pernah diduduki pasukan Roma ketika masa invasi. Sementara itu, ketika diduduki bangsa Moor atau penduduk Arab yang menguasai dan tinggal di Spanyol, kawasan ini dijadikan sebagai benteng. Namun, ketika pasukan dari Spanyol berhasil menyerang dan mengambil alih, kawasan tebing dijadikan pemukiman bagi penduduk biasa. Tak ada lagi benteng perang, tinggal pemukiman bagi masyarakat setempat. Nomor 2. Nevdaslari, Azerbaijan. Di tengah Laut Kaspia, tepatnya 55 km dari bibir pantai Azerbaijan, berdiri sebuah kota agung bernama Nevdaslari. Seluruh bangunan kota ini berada di atas pulau buatan yang sekaligus menjadi kilang minyak terbesar di Azerbaijan. Bahkan menurut Guinness Book of World Records, Nevdaslari atau yang dikenal sebagai Oil Rocks merupakan kota di atas kilang minyak tertua di dunia. Hal tersebut tak lepas dari Azerbaijan yang selama ini memang dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya minyak. Bahkan pada awal abad ketiga dan keempat, ditemukan fakta bahwa di sana sudah terdapat pengeboran minyak dan perdagangan sumber daya alam tersebut. Dilansir Amusing Planet, pengeboran modern dimulai sekitar tahun 1870 setelah Rusia menaklukkan wilayah itu. Pada awal Perang Dunia I, sumur minyak Azerbaijan sudah memasok 175 juta barel minyak per tahun atau sekitar 75% dari produksi minyak di seluruh negara itu. Selain menjadi kilang minyak terbesar, kota ini memiliki fondasi yang terbilang unik. Seluruh jaringan platform minyak dan pulau-pulau buatan ini saling terhubung melalui jembatan trestle sejauh 300 km. Bahkan salah satu fondasinya adalah 7 kapal yang tenggelam, termasuk di sana adalah tanker minyak pertama di dunia. Selama beberapa dekade di sana, muncul 2000 platform pengeboran minyak terbesar. Saat platform ini tercipta, pekerja mulai membangun pertokoan, perumahan, lapangan sepak bola, perpustakaan, restoran, dan bioskop. Mereka juga membawa bibit tanaman dari darat untuk ditanam di atas pulau buatan tersebut. Saat itu, terdapat sekitar 5.000 orang tinggal di sana, yang merupakan pekerja dan keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, Nevdaslari mulai ditinggalkan karena runtuhnya Uni Soviet dan penemuan ladang minyak baru di tempat lain. Nomor 3. Miyakejima, Jepang. Miyakejima merupakan pulau yang berada di Jepang dan diklaim sebagai kota paling berbahaya untuk ditinggali. Pulau yang berada dalam kawasan Taman Nasional Fuji Hakone-Izu ini merupakan bagian kepulauan dari Izu dan berada 180 km pulau utama Jepang, Honshu. Pulau ini memiliki gunung berapi aktif di bagian tengahnya yang disebut dengan Gunung Oyama. Gunung ini telah meletus beberapa kali sepanjang sejarah. Pada 14 Juli tahun 2000, gunung ini meletus dengan rangkaian letusan yang cukup besar. Tak hanya mengeluarkan material vulkanik, gunung ini juga mengeluarkan gas sulfur oksida atau belerang dalam jumlah yang banyak. Karena kondisi yang semakin parah, 3.600 penduduk Pulau Miyake dievakuasi dari pulau itu untuk menghindari keracunan gas. Gunung Oyama masih terus melakukan aktivitas vulkanik dan gas beracun yang merembes dari dasar-dasar tanah. Pulau Miyake kemudian menjadi pulau paling beracun di Jepang. Tahun 2005, saat semua aktivis Gunung Oyama telah berhenti dan situasi kembali stabil, warga Pulau Miyake diizinkan pulang kembali meski gas beracun masih sering kali mengancam. Namun, mereka harus mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Seluruh warga, baik orang dewasa dan anak kecil, harus selalu membawa dan memakai masker gas agar terlindungi dari paparan gas yang beracun. Nomor 4.
Noiva do Cordeiro, Brasil. Sebuah desa di Noiva do Cordeiro yang terletak di Belo Vale, Brasil terbilang unik. Bagaimana tidak, jika desa lain penghuninya beragam, di desa ini justru penduduknya semua perempuan. Dilansir Nasional Pos, kota ini dihuni 600 penduduk yang semuanya adalah perempuan. Desa terpencil di sekitar perbukitan Belo Vale terdapat di negara bagian Minas Gerais, Brasil ini kebanyakan dihuni oleh para wanita berusia 20 hingga 35 tahun. Beberapa wanita di Noiva de Cordeiro memang ada yang sudah menikah dan memiliki keluarga. Hanya saja para suami mereka harus bekerja jauh dari rumah dan hanya diperbolehkan kembali di akhir pekan. Begitu pula dengan setiap anak laki-laki yang berusia di atas 18 tahun. Walau demikian, para penduduk setempat pun merasa desanya menjadi lebih baik. Salah satu penduduk bernama Rosali mengatakan bahwa ketika ada suatu permasalahan atau hal yang tidak sesuai, mereka akan menyelesaikan dengan cara wanita pada umumnya dan lebih menghindari konflik. Sebagian besar wanita di desa ini bekerja di bidang pertanian. Nomor 5. Slab City, Amerika Serikat. Banyak warga Amerika kesulitan menghadapi tingginya biaya hidup di kota, sehingga sebagian memilih pindah ke wilayah terpencil yang fasilitasnya sangat minim. Salah satu daerah itu adalah Slab City di Gurun Sonora, California. Slab City dikenal sebagai tempat seniman, pensiunan, dan warga miskin tinggal permanen sejak 1960-an. Dilansir dari berbagai sumber, berlokasi di sekitar Gurun Sonora, Slab City dihuni sekitar 150 penduduk. Di sana tidak ada pajak, tidak ada biaya sewa maupun aturan. Karenanya di kota ini sering disebut sebagai tempat terakhir di Amerika, di mana kebebasan bisa didapat dengan begitu mudah. Slab City yang dibangun sekitar tahun 1960-an ini dulunya merupakan basis pelatihan tentara Amerika. Seiring dengan berjalannya waktu, kota ini menjadi rumah bagi kaum-kaum yang mengalami kesulitan finansial, hingga mereka yang ingin merasakan kebebasan. Tidak ada rumah-rumah penduduk permanen di Slab City seperti kota pada umumnya. Para penduduk justru tinggal di dalam sebuah mobil van, rumah semi permanen, bahkan gubuk yang dibuat sedemikian rupa layaknya sebuah camp. Oleh karena itu, para penduduk menggantungkan hidupnya dari fasilitas-fasilitas umum terdekat. Untuk air minum saja mereka harus pergi ke kota terdekat seperti kota Nilan, yang berada jauh beberapa kilometer dari kota tersebut. Nomor 6. Kowloon Wallet City, Hong Kong. Kowloon merupakan tempat terpadat di bumi. Rata-rata dalam satu bangunan memiliki 10 hingga 14 lantai dan diisi 10.700 rumah. Hal itu yang membuat kawasan ini menjadikan tempat paling padat di dunia. Banyak blok menara tinggi dan sempit di kota itu yang saling berhimpitan dan membuat seluruh area tampak seperti satu struktur. Bangunan itu dibangun tanpa campur tangan seorang arsitek. Meskipun ada puluhan ribu orang yang bermukim di daerah ini, Kowloon Wallet City hanya memiliki satu lift saja. Bahkan untuk sampai di beberapa wilayah yang bertumpuk di belasan lantai ini, tukang pos harus memanjat dinding kota tersebut. Kowloon Wallet City juga dikenal sebagai wilayah tanpa hukum yang banyak ditinggali oleh keturunan bajak laut dan kriminal kelas berat yang tidak diakui oleh masyarakat. Maka tak heran jika Kowloon Wallet City dikenal sebagai surganya para penjahat. 5 kelompok geng triad juga sempat menguasai area tersebut sebagai lahan penjualan narkoba. Pada tahun 1933, beberapa bangunan kawasan tersebut dihancurkan oleh pemerintah Cina agar para penduduk ilegal tidak kembali menempati daerah itu. Sisi kelam Kowloon Wallet City juga perlahan-lahan mulai berakhir. Kini Jalan Kowloon menjadi kawasan pusat perbelanjaan murah meriah yang wajib dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke Hong Kong. Nomor 7. Manhyat Nasir, Mesir. Manhyat Nasir adalah sebuah kota sampah yang berada di pinggiran Bukit Makotam di wilayah Kairo. Wilayah ini memiliki luas 5,54 km persegi, dihuni 262.000 orang yang berprofesi sebagai sebalen atau pemulung. Penduduk setempat memanfaatkan limbah bekas dari masyarakat Kairo untuk bertahan hidup. Mereka mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah, membawanya pulang lalu melakukan daur ulang. Di Manhyat Nasir, sampah bisa kamu temukan di mana-mana. Hampir setiap titik daerahnya berisi sampah, baik di tepi rumah, sudut jalan, hingga atap kamu bisa menemukan berkarung-karung sampah. Itulah teman-teman, daftar 7 kota terunik di dunia versi daftar hiburan. Coba kalian tulis di kolom komentar hal menarik apa lagi yang perlu kita bahas. Sampai jumpa.